Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kami akan membahas tentang Sunan Gunung Jati. Sepertinya tidak asing ya di telinga kita semua, karena Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari wali songo yang terkenal di Indonesia. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah, lahir sekitar tahun 1448. Ayahnya merupakan Syarif Abdullah bin Nur Dunia bin Jamaluddin Akbar, atau lebih dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar. Ibu Sunan Gunung Jati merupakan Nyai Rara Santang, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Sunan Gunung Jati juga memiliki silsilah yang berujung langsung kepada Rasulullah. Pada masa remajanya, Raden Syarif Hidayatullah berlatih agama di pesantren Syekh Datu Kafi, lalu meneruskan ke Timur Tengah. Beliau sempat berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh At-Taullah Hitsazili di Mesir. Setelah selesai menuntut ilmu, dia berangkat ke Tanah Jawa pada tahun 1470 untuk mengamalkan ilmunya. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang di negeri Kariban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 sesudah hampir terlebih dulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cakrabuana. Lalu ia dinikahkan dengan Putri Cakrabuana Nyi Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai Pangeran Dakwah Islam, dilakukan melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Cara penyebaran Islam Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Sultan Demak dan para wali lainnya ini akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati di Cirebon, dan ia diproklamirkan diri sebagai raja pertama dengan gelar Sultan. Pada era Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati dapat dikatakan sebagai era keemasan, Golden Age, perkembangan Islam di Cirebon. Sebagai anggota Wali Songo dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati menerapkan berbagai metode dalam proses islamisasi di Tanah Jawa. Adapun ragam metode dakwahnya yakni menggunakan metode Mau'izatul Hasanah wa Mujadalah Billati hiya ahsan. Selain itu ada metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Yang ketiga yakni menggunakan tadarus atau tarbiyatul ummah. Metode ini diperhatikan setiap jenjang tingkat bakat materi ini. Kurikulumnya tradisi ini masih dipraktekkan di lingkungan pesantren. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu. Dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya 1650 hingga 1680. Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Meninggal dalam usia 120 tahun. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.